Kami telah siap Tuhan untuk mendengar sabdamu di siang hari ini. Sabdamu yang memberi kekuatan. Sabdamu yang memelihara kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menyatu denganmu. Sehingga kami tahu apa yang kau rancang, apa yang kau kehendaki untuk kami lakukan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga kekuatan Engkau yang akan memberikan kemampuan bagi hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Tadi sudah dibaca bersama ya. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita ada di perikop ini ya. Perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah manusia baru. Dan pembacaan kita dari ayat 12 sampai ayat 17, sekali lagi tadi sudah dibaca di awal. Dan tema di sepanjang bulan Mei adalah bicara tentang karakter Kristus. Jadi tema sepanjang di bulan Mei, Antioquia mengangkat tema karakter Kristus. Dan untuk hari ini, di minggu ini tanggal 11 ini kita akan bicara tentang Kristus terlihat di dalamku. Kristus terlihat di dalamku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, rindu hidupnya mencerminkan Yesus. Tapi seringkali kita hanya terlihat secara rohani saat kita berada di gereja. Saat kita menyanyi, itu terlihat sekali rohaninya. Saat kita berdoa, saat kita mengangkat tangan, itu luar biasa. Namun, bagaimana saat kita berada di rumah? Apakah sama seperti waktu kita ada di gereja? Kita menyanyi, kita berdoa dan kita mengangkat tangan dengan sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita berada di rumah? Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Atau bagaimana kalau kita di tempat kerja? Bisa berubah loh. Atau bagaimana kalau kita sedang ada di jalan yang sedang macet? Apakah karakter Kristus itu tercermin dalam hidup saudara dan saya? Atau ketika kita ada di pasar yang berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, apakah masih tetap mencerminkan karakter Kristus? Apakah Kristus tetap terlihat dalam hidup kita? Ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus, orang di luar sana mungkin tidak baca Alkitab.
Mungkin dia tidak membuka firman Tuhan. Tapi mereka membaca hidup saudara. Setiap hari loh, diperhatikan. Selalu diperhatikan. Dia tuh orang Kristen tuh. Dia tuh orang Kristen. Selalu seperti itu. Karakter Kristus bukan sekedar atribut. Bukan sekedar pernak-pernik rohani. Tapi harus menjadi gaya hidup. Karakter Kristus harus menjadi role model anak-anak Tuhan. Itu Paulus kepada jemaat juga untuk kita saat ini. Kenakanlah. Ya kan, dikatakan seperti itu. Kenakanlah. Jadi tatkala dikatakan kenakanlah, bukan sekedar dipahami. Oh, saya tahu kok karakter Kristus. Oh, saya sering bacanya kok karakter Kristus. Sering dengar di gereja karakter Kristus. Tapi yang ingin Paulus katakan di sini bahwa hidupi karakter Kristus tersebut. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana Kristus terlihat dalam hidup kita. Bukan saja di gereja, di rumah, di kantor, di jalanan, dimanapun juga dalam kegiatan kita. Harusnya Kristus terlihat dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan dengan cara yang sulit, harusnya. Bukan dengan, kalau anak sekarang, bukan dengan cara yang ribet, enggak. Bagaimana kita memperlihatkan karakter Kristus dan melakukan karakter Kristus tadi. Tapi melalui langkah-langkah praktis hari-hari yang harusnya kita lakukan. Yang dimulai dari dalam hati dulu. Lalu keluar melalui sikap dan perbuatan hari lepas hari. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita lihat ke ayat 12. Kita lihat ke ayat 12 dikatakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi ditekankan oleh Paulus di sini, kenakanlah. Kata kenakanlah memberi kita gambaran bahwa ini bukan otomatis terjadi. Kenakanlah bukan otomatis terjadi. Tetapi kita harus lakukan dengan sadar dan dengan sengaja. Sama kalau kita hendak berpakaian. Kenakanlah pakaianmu, kita harus cari pakaian itu. Entah ada di lemari, entah ada di gantungan. Kita ambil dan kita pakai. Demikian juga karakter Kristus. Tidak akan melekat jika kita tidak memakainya. Jadi karakter Kristus itu harus dikenakan setiap hari. Bukan saja waktu tadi saya sampaikan, bukan saja waktu di gereja kita pakai karakter Kristus. Tapi di rumah, di jalanan kita pakai karakter yang lain. Dan itu yang sering terjadi. Harusnya tidak. Tatkala kita mengenakan karakter Kristus, jangan lepaskan itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Belas kasihan. Dikatakan di sini belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah hati yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Hari ini banyak dunia hari ini sedang dipenuhi dengan orang yang kesepian. Banyak orang terluka saat ini. Dan banyak orang yang terabaikan. Disinilah karakter Kristus, belas kasihan. Orang Kristen harus menjadi pribadi yang tidak hanya cepat menghakimi, cepat hanya berbicara, tidak. Tapi harus cepat memahami dan siap memberikan. Bukan saja menghakimi. Tapi harus siap memberikan tangannya. Harus siap memberikan hatinya untuk apa? Untuk membantu. Itu belas kasihan.
Dan itu yang diperlihatkan oleh Kristus. Dilanjutkan oleh Paulus, kebaikan. Apa itu kebaikan? Tidak semua orang bisa memberitakan Injil, ya. Dengan kata-kata. Tidak semua orang dapat memberitakan Injil dengan kata-kata. Tetapi setiap orang bisa melakukan dengan tindakan. Pasti. Bisa saja melalui tindakan yang kecil. Kita menolong tetangga, menolong orang-orang yang membutuhkan. Atau kita menyapa orang yang sedih. Atau kita mendampingi orang-orang, saudara-saudara seiman kita yang sedang ada dalam pergumulan. Hal yang kecil sudah cukup untuk membuat Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Gak perlu kita buat yang besar. Ini kan saya bilang tadi di awal. Buat yang praktis saja. Yang kadang-kala kita abaikan. Kembali lagi saya sampaikan, kita datang kemari bukan hanya bergereja, tapi kita berkomunitas. Kita lihat kanan kiri kita yang memang benar-benar membutuhkan. Dan Yesus telah melakukannya. Kerendahan hati dilanjutkan setelah kebaikan. Paulus katakan kerendahan hati. Dunia mengagungkan pencapaian atau target. Untuk mencari status, mencari posisi, kedudukan, dan sebagainya. Tatkala Yesus sampaikan kerendahan hati, apa yang dikatakan oleh Yesus? Melayani. Orang rendah hati tidak sibuk mencari pujian. Tetapi dia fokus kepada kebaikan untuk orang lain. Karena konsepnya adalah melayani. Kerendahan hati mendahulukan orang lain. Kelemah lembutan, Paulus katakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak berarti kita lemah, tidak. Tapi mampu mengendalikan kekuatan dalam hidup kita. Itu kelemah lembutan. Yesus pribadi yang lembut. Tapi dia tegas. Dan itu yang ada dalam hidup kita. Harusnya kita mengikuti karakter Kristus. Kelemah lembutan. Kembali lagi, kelemah lembutan bukan berarti kita lemah. Tapi kita mampu mengendalikan kekuatan dalam kehidupan kita. Paulus katakan yang berikutnya, kesabaran. Hati-hati dengan kesabaran di sini. Apa itu kesabaran? Tidak mudah marah. Jangan sumbu pendek, gampang meledak. Jangan. Ya. Tidak cepat kecewa. Kesabaran adalah buah dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan, intim, akrab dengan Tuhan, dan kita akan dapat itu, kesabaran. Coba. Yang selama ini mungkin kita tidak intim, tidak akrab dengan Tuhan, coba mari. Dan buah dari keintiman, keakraban dengan Tuhan, kesabaran. Akan berubah hidup kita. Pakaian karakter tadi bukan hanya di gereja. Di rumah juga pakai. Wah Pak, di gereja dia bisa sabar Pak. Di rumah Pak, wah terlihat Pak aslinya. Masih banyak seperti itu. Tidak. Pakaian ini selalu ada. Baik di gereja, di rumah, di kantor, di jalanan, di media sosial. Ya kan? Harus seperti itu. Saat kita update status, ya harus ada karakter Kristus. Ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-13 dikatakan hidup dalam pengampunan. Karakter Kristus. Ayat ini menambahkan warna yang sangat dalam gambaran karakter Kristus. Hidup dalam pengampunan. Paulus mendorong jemaat untuk saling bersabar, saling mengampuni.
Bukan sekedar karena hal itu baik. Ya, saya tahu kok bersabar dan pengampunan itu hal baik. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi karena itulah yang Kristus telah lakukan terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Pengampunan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Apa artinya mengampuni seperti Kristus? Pengampunan seperti Kristus adalah tidak mengungkit-ungkit kesalahan lama. Kadang suami, kadang istri masih dia ingat 10-15 tahun yang lalu. Lihat tuh papa 10 tahun yang lalu, lihat tuh ma 10 tahun yang lalu, masih dia ingat kesalahan-kesalahan yang harusnya kita gak perlu ungkit, kita mengampuni. Yesus gak ungkit kok kehidupan lama. Dia rubah kehidupannya menjadi baru di dalam tangan Yesus. Mengampuni tidak menunggu orang lain meminta maaf dulu. Kadang-kala seperti itu. Enggak deh, dia dulu yang harus minta maaf. Tidak. Tatkala bicara mengampuni, bukan kita menunggu orang minta maaf. Kita lakukan dulu. Di situ akan terlihat kerendahan hati kita. Mengampuni mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. Ingat, mengampuni mengutamakan pemulihan, bukan konsepnya pembalasan. Kadang-kala kita seperti itu. Tunggu nanti, saya balas lebih lagi. Adakah seperti itu? Harusnya tidak ada. Kita nunggu dia lengah baru kita balas. Wah enggak. Tidak boleh. Tapi mengampuni mengutamakan pemulihan di atas segala sesuatu. Ingat, Kristus tidak menunggu kita sempurna untuk mengampuni saudara dan saya. Dia mati di salib saat kita masih berdosa. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa pengampunan, membawa pemulihan dalam hubungan. Baik hubungan keluarga, di gereja, di kantor, di lingkungan, dan dimanapun juga pengampunan. Sekarang pertanyaannya, apakah masih ada dendam atau kecewa terhadap seseorang? Hari ini kita bicara karakter Kristus. Pulang dari sini kita mau mengampuni. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk memulainya. Kalau bukan hari ini, kapan? Hari ini kita memulainya. Kristus sudah memberi contoh terlebih dahulu. Sekarang giliran kita yang harus menghidupinya. Ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pengikat yang menyatukan semuanya. Perekatnya adalah kasih, pengikatnya adalah kasih. Setelah semua karakter tadi yang kita baca di atas, Paulus berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa artinya? Tanpa kasih semua atribut tadi akan rapuh dan mudah rusak. Belas kasihan tanpa kasih bisa menjadi sesuatu yang hanya simpati saja tanpa aksi. Tanpa kasih kerendahan hati bisa menjadi kepura-puraan. Banyak orang yang seperti itu. Tanpa kasih, kesabaran hanya untuk penekanan emosi sesaat. Setelah itu kita kembali ke kehidupan lama. Jadi kasih yang harus kita tekankan. Hukum yang utama dan yang pertama, kasih. Di 1 Yohanes pun dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus,
Apakah tindakan kita didorong oleh kasih yang tulus? Apakah tindakan kita didorong karena motivasi yang lain? Harusnya tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan, motivasinya adalah kasih, tanpa tuntut untuk balas. Apakah kita sabar karena kasih? Harusnya iya, kita bersabar karena ada kasih. Kasih Kristus bukan hanya untuk sahabat. Kasih Kristus bukan hanya untuk teman. Kasih Kristus bukan hanya untuk keluarga. Tapi kasih untuk orang yang menyakiti saudara dan saya. Untuk orang yang tidak layak menurut kita. Di situ kasih Kristus harus kita lepaskan. Jadi diikat semuanya oleh kasih. Ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 15 dikatakan seperti itu, biarlah damai Kristus menguasai hati kita. Damai Kristus bukan sekedar suasana tenang saja, tapi kuasa ilahi yang mengatur dan menguasai hati kita. Jadi damai Kristus tadi yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Paulus katakan, hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah dalam bahasa aslinya menggambarkan seorang wasit atau seorang yang mengatur pertandingan. Artinya, damai Kristuslah yang harus menentukan setiap aktivitas kita. Mau kita di rumah, di kantor, mau kita dalam kegiatan dan sebagainya, damai Kristus yang harus mengatur. Bukan ego kita, bukan emosi kita, bukan pikiran kita, tapi damai Kristus. Ketika kita dihadapkan pada konflik, kita tidak bereaksi dengan emosi, tapi kita menempatkan damai Kristus dalam kehidupan, dalam konflik yang sedang kita alami. Damai Kristus bukan sekedar perasaan, tapi sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Dia yang memegang kendali. Jadi damai Kristus yang menjadi wasit, damai Kristus yang menjadi mengatur kehidupan kita. Damai Kristus yang mengendalikan kehidupan kita. Yang mengendalikan bukan emosi, yang mengendalikan bukan kekuatan kita, yang mengendalikan bukan materi kita, tapi yang mengendalikan kita adalah damai Kristus. Bisakah kita melakukannya? Harusnya bisa. Saat kita marah, harusnya di situ harus damai Kristus, sehingga kita dapat membuang amarah tersebut. Saat kita kecewa, kita persilahkan damai itu mengalir, sehingga kita dapat menepis segala kekecewaan dalam hidup kita. Damai Kristus itu penting. Sehingga orang-orang sering katakan, Shalom, Shalom, Elohim, damai Allah yang hadir. Kadang-kala kita gampang salaman dengan orang, Shalom, tapi belum tentu ada damai. Tapi hari ini kita diingatkan, ada damai Kristus dalam kehidupan. Dan damai itu yang mengendalikan kehidupan kita. Orang yang hidup dalam damai Kristus tidak mudah goyah. Perhatikan, orang yang selalu hidup dalam shalom Allah, itu tidak mudah goyah. Orang yang hidup dalam shalom Allah tidak mudah tersinggung. Tadi sekali lagi kita gampang mengatakan shalom, tapi kita mudah tersinggung. Di mana shalom Allah ditempatkan? Kita gampang mengatakan shalom Allah, tapi kita dapat dengan cepat merespon dengan kemarahan. Di mana damai sejahtera itu ada dalam hidup kita? Harusnya damai sejahtera tadi yang menjadi kendali dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun juga kita berada. Kembali lagi bahwa shalom Allah, damai Allah itu di dalam Yesus harus mengendalikan kehidupan.
Di rumah, di kantor, di kerjaan, di sekolah, di lingkungan, di mana-mana ya harus ada shalom Allah. Ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Biarlah firman Tuhan tinggal dengan kaya di dalam kita. Biarlah firman Kristus tinggal dengan kaya di dalam kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar di gereja. Sampai di rumah kita lupa. Tetapi untuk firman Tuhan ini untuk diam di dalam hati, berakar dalam pikiran dan terpancar melalui tindakan. Harusnya seperti itu. Tidak sampai rumah terus kita lupa. Tidak. Tapi dia harus menjadi pancaran dalam kehidupan, dalam tindakan hari lepas hari. Firman Tuhan diam di dalam hati akan mengendalikan kehidupan kita. Saat kita marah. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Firman yang ada di dalam hati kita akan memberikan kekuatan saat kita lelah. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita akan menuntun tatkala kita ada dalam kebingungan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kita menghadapi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Harusnya seperti itu. Firman Tuhan. Kalau hati kita kosong dari firman, maka kita akan cepat diisi oleh dunia. Tapi kalau hati kita penuh firman, kita akan kuat meski badai datang. Sekarang yang ingin saya tanyakan ke jemaat, apakah kita selalu menyiapkan waktu Tuhan, waktu setiap hari untuk firman Tuhan? Sehingga firman Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, bagaimana dia mau mengendalikan kehidupan kita? Apakah kita hanya mendengar atau sungguh-sungguh merenungkan dan menerapkannya? Apakah kita mendengar terus kita lupa? Tidak. Harusnya firman Tuhan itu yang hadir di dalam kehidupan kita. Yang ke-17, ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ke-17 dikatakan, lakukan semua dalam nama Kristus. Apapun yang kita lakukan, Paulus berkata, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ini berarti semua perbuatan, bahkan yang sederhana lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bisakah kita melakukannya? Harusnya bisa. Saat kita mencuci piring, ya di dapur. Saat kita sedang menyiapkan makanan untuk keluarga, saat kita menyapu, saat kita membersihkan kamar, merapikan kamar, saat kita berada di kantor, saat kita sedang merespon email, saat kita membalas WA, saat kita update status, semua bisa menjadi bentuk ibadah. Jika dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, berarti jangan sembarangan waktu kita update status. Kemarin saya sampaikan di katekesasi, anak-anak katekesasi masih muda-muda ya. Saya bilang buka Alkitab, ada yang bawa Alkitab, ada yang bawa handphone. Saya bilang gak ada masalah kok. Bawa Alkitab, saya bilang silakan buka. Tapi firman Tuhan ada di sini. Jangan ada isi maki-makian dalam handphone. Ya kan, ada firman Tuhan kan? Jangan kita berisi WA kita isinya maki-makian, isinya marah-marah. Jangan isi di sini tentang WA dengan selingkuhan, jangan. Ya. Kenapa? Karena isi di dalam sini ada firman Tuhan. Jangan sembarangan kalau Alkitab kita ada firman Tuhan.
Itu yang saya katakan kemarin ke anak-anak, bukan ke Bapak Ibu ya, ke anak-anak katekesasi. Tapi nggak ada salahnya juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pakai Alkitab, pakai yang benar. Jangan isinya mendukakan Tuhan. Ada firman Tuhan, di situ ada gambar-gambar yang tidak baik. Harusnya seperti itu. Apapun yang kita lakukan semua itu dalam nama Tuhan. Kalau Yesus tidak bisa ikut dalam aktivitas kita, ya jangan lakukan. Kalau Yesus tidak dapat dimuliakan dengan kata-kata kita, jangan kita ucapkan. Kalau Yesus tidak ditinggikan melalui jari-jari kita, jangan kita lanjutkan. Kalau Yesus tidak disenangkan dengan sikap kita, mari kita perbaiki sikap kita. Di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bisakah kita lakukan? Harusnya bisa. Bukan saja saat kita di gereja, di rumah pun segitu. Bagaimana kita memposisikan anak kita, memposisikan istri kita, suami kita, orang tua kita. Karena seluruh kehidupan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Apakah kita hidup secara konsisten? Atau hanya Kristen hari Minggu? Masih banyak jemaat yang seperti itu. Kalau orang melihat hidup kita setiap hari, apakah mereka bisa berkata, saya melihat Kristus dalam hidupmu? Apakah orang berkata, saya melihat Kristus kalau hari Minggu saja di gereja? Harusnya tidak. Seluruh rangkaian kehidupan kita, mulai hari Senin sampai hari Minggu lagi, ada Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Kristus tidak hanya ingin tinggal di hati kita, Dia juga ingin terlihat melalui hidup kita. Hidup Kristen bukan soal nama baik, bukan posisi, bukan jabatan yang kita cari, tapi cari dulu karakter Kristus dan lakukan karakter itu. Karakter yang dibentuk oleh kasih, dibimbing oleh damai, dituntun oleh firman Tuhan, dan dijalani dalam kehidupan Kristus. Mari pulang dari gereja hari ini bukan hanya dengan penuh catatan, tapi dengan tekad baru. Tuhan, aku mau Engkau terlihat dalam hidupku. Amin. Di rumah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun aku berada. Aku mau Engkau terlihat dalam hidupku. Jadi biarkanlah hidup kita jadi cerminan kasih Kristus. Bukan hanya kita menghafal ayat, tapi kita menghidupinya. Bukan hanya bicara tentang Yesus, tapi kita menjadi saluran kehadirannya dimanapun dia berada. Maukah kita komitmen pada hari ini? Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan Engkau. Ajari kami untuk mengenakan karakter-Mu setiap hari. Dan biarlah hidup kami, biarlah dunia melihat siapa Kristus dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Ada satu cerita. Saya baca di satu berita. Ini cerita di Kazakhstan. Seorang pria, saya sebut saja namanya Amir. Ini bukan nama sebenarnya. Dia dikenal sebagai penganiaya orang Kristen. Terutama mereka yang berasal dari latar belakang non-Kristen. Itu dianiaya. Ia menganggap mereka yang dari imannya percaya kepada Kristus sebagai pengkhianat iman. Dan seringkali Amir ini menghujat mereka. Setiap ketemu orang-orang yang sudah tidak sama dengan imannya, dia hujat. Suatu hari dalam bulan yang suci menurut ajarannya, Amir memutuskan untuk menghadiri kebaktian di sebuah gereja baptis. Dengan niat untuk mengganggu, niat untuk mempermalukan jemaat pada waktu itu. Dia sudah siap dari rumah. Saya akan datang dan saya akan permalukan ibadah tersebut. Saat mendengarkan khotbah tentang kasih, yang dikatakan oleh pendeta bahwa kasih tanpa syarat, hatinya tersentuh. Untuk pertama kalinya ia mendengar bahwa Tuhan mengasihi dirinya meskipun dia tidak sempurna. Kebenaran tentang kasih
belas kasihan, dan pengampunan Allah menghapuskan kekerasan hatinya. Yang tadinya dia datang untuk ingin menganiaya, ingin mengganggu umat Allah. Dia merasakan rasa bersalah yang begitu besar. Tanpa disadari, air mata dari Amir ini mengalir. Di tengah kebaktian pada waktu itu, Amir berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertobat. Dan menerimanya sebagai juru selamat. Dari seorang penganiaya, dia berubah menjadi pengikut Kristus yang setia. Kisah Amir mengingatkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dijangkau oleh Kristus. Karakter Kristus yang penuh kasih, karakter Kristus yang penuh pengampunan, mampu mengubah bahkan musuh menjadi saudara seiman. Ada kutipan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, mungkin bisa dimunculkan. Karakter Kristus bukan hanya suatu prinsip untuk dipelajari, tetapi suatu gaya hidup yang harus dihidupi. Ketika kita menjalani hidup dengan kasih, belas kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan damai Kristus, dunia akan melihat bukan hanya kita, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kiranya kita dimampukan menjadi cermin kasih Kristus dalam dunia yang saat ini membutuhkan terang dan harapan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang berisi tentang karakter Kristus tadi tidak berlalu begitu saja. Tapi kiranya karakter Kristus tadi hadir di dalam kehidupan kami. Bukan saja waktu kami di gereja, tapi kami di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, di jalanan. Karakter Kristus harus muncul. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami diteguhkan pada siang hari ini. Kami pulang membawa berkat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yoni.